saya mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Sosiologi. Di sini saya akan memberikan materi tentang apa itu sosiologi dan pengertian sosiologi menurut para ahli. Sosiologi merupakan salah satu disiplin ilmu dalam kategori ilmu sosial. Kata sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius dan logos, yang artinya masyarakat atau teman, dan logos adalah ilmu atau cerita. Secara sederhana, sosiologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Penggunaan istilah sosiologi ini pertama kali dicetuskan oleh Auguste Comte. Sosiologi kemudian didefinisikan dengan lebih mendalam oleh para ahli. Berikut adalah pemahaman para ahli tentang sosiologi. Yang pertama, menurut Pritim Sorokin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan dan pengaruh timbal balik antara macam-macam gejala sosial. Yang kedua, menurut Osborne dan Nimkov, sosiologi adalah penelitian ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Yang ketiga, menurut Sumirjam dan Sumardi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan sosial. Berikut adalah ciri-ciri sosiologi. Sosiologi sebagai salah satu disiplin ilmu tentulah memiliki ciri-ciri atau karakteristik. Berikut adalah 4 ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris. Artinya sosiologi sebagai ilmu dilandasi pada observasi kenyataan dan tidak bersifat spekulatif atau mengira-ngira suatu kebenaran. Jadi, kebenaran yang diuji haruslah berdasar pada penelitian ilmiah. Yang kedua, bersifat teoritis. Artinya ilmu pengetahuan dibangun menjadi sebuah teori atau abstraksi yang disusun secara logis untuk tujuan mencari sebab akibat dari suatu fenomena sosial. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Artinya disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Sebagai ilmu pengetahuan yang dinamis, sosiologi berkembang dari teori yang sudah ada, yang kemudian dikritisi, diperbaiki agar teori-teori tersebut dapat lebih relevan mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat, sosiologi bersifat non-etis. Artinya sosiologi mempersoalkan fakta yang terjadi di masyarakat, bukan tentang baik dan buruknya fakta. Objek kajian dan pokok kajian sosiologi. Objek kajian sosiologi adalah manusia. Ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah manusia, bukan hanya sosiologi semata. Namun, letak perbedaan sosiologi dengan ilmu yang lain yang mempelajari manusia juga adalah sosiologi mempelajari aspek sosial dari manusia, atau lebih sering disebut dengan masyarakat. Berikut kajian menurut para sosiolog. Yang pertama, Emil Durkheim, sosiologi yang mengkaji mengenai fakta sosial yang ada di masyarakat. Fakta sosial adalah struktur yang bersifat eksternal dan memaksa bagi individu. Contohnya, fakta sosial adalah kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Yang kedua, Karl Marx, sosiologi yang mengkaji mengenai konflik sosial, terutama di masa industri di mana banyak konflik antara kaum borjuis dan pemilik modal dengan proletar atau buruh. Yang ketiga, Max Weber, sosiologi yang mengkaji mengenai rasionalitas dan tindakan sosial. Yang keempat, Wright Mill, sosiolog yang menemukan konsep hayalan sosiologi. Yang kelima, Peter Berger, sosiolog yang mengkaji tentang realitas sosial. Berikut adalah fungsi-fungsi sosiologi. Yang pertama, sebagai penelitian sosial. Kelebihan sosiologi sebagai ilmu sosial adalah kemampuan riset yang menandai. Dalam sosiologi, penelitian atau riset adalah hal yang perlu dikuasai, baik dalam metode kuantitatif ataupun kualitatif. Riset ini bertujuan melihat gejala-gejala dan fakta-fakta yang ada di masyarakat secara empiris dan objektif, sehingga data dari lapangan ini kemudian digunakan untuk pengambilan suatu langkah untuk mengatasi permasalahan. Yang kedua,
membantu mengkaji suatu perencanaan sosial. Sosiologi dapat digunakan untuk pemetaan sosial masyarakat yang digunakan sebagai dasar suatu lembaga atau instansi dalam membuat kebijakan atau perencanaan sosial. Tujuan pemetaan ini adalah agar perencanaan atau kebijakan yang dibuat bisa efektif dan tepat guna dalam memecahkan masalah sosial yang ada dan berdampak luas bagi banyak orang. Yang ketiga, fungsi dalam pembangunan sosial, yaitu untuk meningkatkan kualitas masyarakat dari sisi sosial dan budaya, termasuk di dalam aspek struktur sosial atau institusi sosial, budaya, dan proses sosial. Baiklah, sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Hidup mahasiswa!